Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, bertemu kembali dengan saya Pak Naryo. Pada kali ini Pak Naryo akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Ada beberapa hal yang harus Anda pahami, yang harus Anda ingat kembali sebelum kita membahas tentang soal limit fungsi trigonometri. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik subscribe bagi yang belum dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video baru. Selamat menonton! Perhatikan hal-hal berikut. Perhatikan sebelumnya kita punya rumus-rumus limit fungsi trigonometri yang sudah pernah kita pelajari, yaitu bahwa limit sinus X, ya, limit sinus X dibagi X untuk X sama dengan 0, nilainya sama dengan 1, ya kan? Kemudian yang kedua, limit X dibagi sinus X untuk X sama dengan 0, nilainya juga sama dengan 1. Yang ketiga, limit tangen X dibagi X untuk X sama dengan 0, nilainya juga sama dengan 1. Dan limit X per tangen X untuk X mendekati 0, nilainya juga sama dengan 1. Nah, ini adalah rumus limit yang kita punya, dan ini sebagai dasar untuk mengerjakan limit fungsi trigonometri. Dari sini kita dapat kembangkan, ya, bahwa limit sinus, ya, limit sinus mx dibagi nx, kalau x-nya mendekati 0 maka nilainya sama dengan ini m per n, ya. Kemudian limit nx dibagi sinus mx, kalau x-nya mendekati 0 nilainya sama dengan, perhatikan, sama dengan n per m, jadi koefisiennya, ya. Kemudian limit tangen mx dibagi nx, x-nya mendekati 0, nilainya sama dengan m per n. Dan ini juga limit nx dibagi tangen mx untuk x mendekati 0, nilainya sama dengan n per m. Anda perhatikan, disimak dari atas, ini ternyata sama dengan koefisiennya, ini m, ini n, ini n, ini m, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian limit sinus, ya, limit sinus mx dibagi sinus nx, x-nya mendekati 0, ini pun juga sama-sama dengan m per n, ya. Limit tangen mx per sinus nx, x-nya mendekati 0, nilainya juga sama dengan m per n, ya, m per n. Limit sinus nx per tangen mx, x mendekati 0, nilainya juga sama dengan, perhatikan, sama dengan n, koefisien atas dibagi m, ya, seperti itu. Limit tangen mx dibagi tangen
nx untuk x mendekati 0 nilainya juga sama dengan m per n, ya. Jadi m per n. Jadi perhatikan ini ya. Jadi ini koefisien dari sini juga nih koefisien 1, ini 1 sama dengan 1. Dikembangkan sinus limit sinus mx per nx, x-nya mendekati 0 ini juga sama dengan koefisiennya nilai m, ya. Ini sama dengan n. Jadi ini m per n, ya. M per n. Ini juga begitu, ini n per m, ya. Ini. Dan seterusnya sama seperti itu, ya, dan seterusnya seperti ini. Nah, ini nanti adalah menjadi dasar kita untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan limit fungsi trigonometri, ya kan? Nah, untuk berikutnya mari kita coba terapkan soal-soal ini pada soal-soal yang berikut ini. Tentukan nilai limit berikut. Limit sinus 4x ditambah tangen, ya. Saya ulangi. Ini tangen 3x dibagi x, ya, untuk x mendekati 0. Untuk x mendekati 0. Ini sama dengan bagaimana? Menurut teorema limit, ini sama dengan limit sinus 4x dibagi x untuk x mendekati 0 ditambah limit tangen 3x dibagi x untuk x mendekati 0. Hasilnya ini sama dengan 4. Perhatikan ini 4x dibagi x ini, ya. Kita lihat aja koefisien ini 4, ini 1, berarti ini yang depan sama dengan 4. Yang di belakang ini 3x, ini 3, di bawah ini 1, berarti ini 3. Maka nilai limit dari sinus 4x ditambah tangen 3x per x untuk x mendekati 0 nilainya sama dengan 7, ya. Sama dengan 7. Berikutnya, bagaimana nilai limit dari limit x dikurangi 2 sin x per tangen x untuk x mendekati 0, ya, untuk x mendekati 0. Menurut teorema limit ini bisa kita uraikan, kita menjadi limit x per tangen x ditambah untuk x mendekati 0 dikurangi limit 2 sinus x per tangen x untuk x mendekati 0 sama dengan, ya, perhatikan ini yang di depan kita ini tetap dulu aja, limit x per tangen x untuk x mendekati 0. Perhatikan dikurangi ini koefisien 2 ini, ya, koefisien 2 ini bisa keluar nanti sama dengan 2 kali limit, ya, sin x per tangen x untuk x mendekati 0. Nilainya berapa? Yang di depan sama dengan 1 dikurangi 2 kali ini nilai limitnya juga sama dengan 1. Berarti sama dengan 1 dikurangi 2 berapa? Sama dengan negatif 1. Jadi nilai limit dari ini x min 2 sin x dibagi tangen x untuk x mendekati 0 nilainya sama dengan negatif 1. Bagaimana? Jelas? Oke, kita lanjutkan, ya, kita lanjutkan. Namun sebelum kita lanjutkan, untuk Anda sekalian yang jika Anda senang dengan video ini, maka mohon dukungannya untuk bisa di subscribe, kemudian like, komen, dan share pada teman-teman yang lain yang membutuhkan, ya. Kita lanjutkan. Lalu bagaimana untuk limit-limit fungsi yang di dalamnya mengandung
kosinus, sinus maupun tangen ya. Bagaimana untuk limit-limit fungsi yang di dalamnya mengandung kosinus, sinus dan tangen. Sebagai contoh ini ya. Contoh perhatikan, hitunglah limit. Limit 1 min cos 2x dibagi 1 min cos 4x untuk x-nya mendekati 0. Nah, ini di sini limitnya mengandung kosinus. Lalu bagaimana untuk mengatasi limit yang mengandung sinus? Saya ulangi, mengandung kosinus seperti ini. Maka langkah awalnya adalah kita substitusi ya, disubstitusikan. Kalau x-nya sama dengan 0, Anda lihat kalau x sama dengan 0 kita masukkan sini nanti menjadi 1 min kosinus 2 kali x-nya 0, 2 cos 0. Cos 0 itu 1 dibagi 1 min cos 4 kali x-nya 0, berarti cos 0 1. Sehingga sama dengan 0 per 0. Dan ini adalah bukan harga limit. Ya, ini bentuk-bentuk tak tentu. Nah, untuk itu kalau Anda mencapai limit yang seperti ini, maka Anda harus menggunakan rumus trigonometri agar bisa memunculkan sinus atau tangen, atau agar bisa memunculkan sinus dan tangen. Nah, kalau sudah muncul, sudah ketemu dalam bentuk sinus atau tangen, maka Anda bisa menggunakan aturan limit yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Jadi seperti ini namanya bentuk-bentuk tak tentu ya. Ini namanya bentuk tak tentu. Ini disebut bentuk-bentuk tak tentu ya. Bentuk tak tentu. Nah, pengerjaannya Anda harus mencari menggunakan rumus-rumus trigonometri sehingga ini bisa dimunculkan sinus ataupun tangennya. Nah, coba Anda perhatikan cos 2x. Sebelumnya Anda pernah pelajari ya. Ini yang perlu Anda ketahui juga sebelumnya, nanti ini Anda masih ingat pelajaran yang pada waktu kelas 10 dulu bahwa sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Dari rumus ini kita dapatkan kalau begitu cos kuadrat x itu sama dengan 1 min sin kuadrat x. Demikian juga sin kuadrat x itu sama dengan 1 min cos kuadrat x. Kemudian cos 2x sama dengan cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x. Cos 2x juga sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Cos 2x juga sama dengan 2 cos kuadrat x min 1. Nah, rumus-rumus seperti ini supaya Anda ingat kembali, dipahami kembali, karena nanti ini sangat mendukung untuk penyelesaian limit fungsi trigonometri ya. Baik, kita lanjutkan ini. Perhatikan ini cos 2x ya, cos 2x berarti kita bisa lihat, kita pakai ini yang muncul sinusnya di sini, perhatikan. Ini ya, ini. Sehingga nanti ini kita ubah menjadi limit 1 dikurangi cos 2x-nya 1 min 2 sin kuadrat x dibagi 1 min kurung 1 min 2 sin, perhatikan ini 4 ya, menjadi ini 2 ini 2x gini ya. Jadi kalau cos 4x sama dengan 1 min 2 sin ya, 2 sin kuadrat 2x. Kalau ini tadi 2, ini jadi x ya, hanya 1x. Kalau ini 4 berarti ini 2x. Nah, ini untuk x mendekati 0. Kalau kita buka kurungnya, nanti akan kita dapatkan sama dengan limit satunya habis, nanti min kali min jadi plus, menjadi 2 sin kuadrat x dibagi ini juga sama 2 sin kuadrat 2x untuk x-nya mendekati 0 ya. Baik, perhatikan ini 2 bisa kita
habis, kita bagi habis, ini 2, ini sin kuadrat X, ini bisa kita uraikan menjadi limit apa? Sin X dibagi sin 2X dalam kurung kuadrat. Untuk X nya mendekati 0. Nah, sin X dibagi sin 2X ini nilainya ya sama dengan berapa ini? Nilainya sama dengan 1/2 kuadrat, sehingga sama dengan 1/2 kuadrat. Berarti sama dengan 1/4. Nah, ini. Jadi limit 1 min cos 2X dibagi 1 min cos 4X, setelah kita uraikan, kita kerjakan, maka hasilnya sama dengan 1/4 ya, sama dengan 1/4 ya, sama dengan 1/4. Nah, itu tadi beberapa teori dasar yang bisa kita sampaikan. Untuk berikutnya kita coba dengan soal-soal lain ya, dari beberapa soal tes. Ada yang dari soal ujian nasional, ada juga yang dari soal tes masuk di perguruan tinggi. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Ini sama dengan 2/3, jadi sama dengan limit cos X min sin X